warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang mengenai bab sholat tarawih berjamaah dan sholat tarawih secara munfarid atau sendirian. Dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, barang siapa melakukan qiyam Ramadan beribadah di malam Ramadan karena iman dan mencari pahala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan para ulama menjelaskan bahwa sholat tarawih termasuk qiyam Ramadan, mengisi malam Ramadan dengan ibadah. Nabi memberikan janji yang besar berupa ampunan dosa. Karena itulah sholat tarawih termasuk sholat sunnah muakkad atau sholat sunnah yang sangat ditekankan. Boleh dikerjakan secara sendirian. Para ulama menegaskan bahwa sholat tarawih boleh dikerjakan secara sendirian karena bukan syarat sahnya sholat tarawih harus dikerjakan berjamaah. An-Nawawi menjelaskan, sholat tarawih adalah sunnah dengan sepakat ulama, boleh dikerjakan sendirian atau berjamaah. Lebih utama berjamaah ataukah sendirian? Nabi Muhammad memotivasi agar sholat tarawih dikerjakan berjamaah. Dalam hadis dari Abu Dzar bahwa ketika Nabi Muhammad sholat hingga pertengahan malam, sebagian sahabat minta agar beliau memperlama hingga akhir malam. Kemudian beliau menyebutkan keutamaan sholat tarawih berjamaah. Barang siapa yang sholat tarawih berjamaah bersama imam, maka dia mendapat pahala sholat tahajud semalam suntuk. Hadis riwayat Nasai. Allahu Akbar. Sholat tarawih berjamaah bersama imam sampai selesai pahalanya seperti sholat semalam suntuk, yang itu hampir tidak mungkin pernah kita kerjakan. Karena itulah mayoritas ulama mengatakan lebih utama mengerjakan sholat tarawih secara berjamaah. Kita simak penjelasan Asy-Syaukani dalam Nailul Awtar. Ulama berbeda pendapat mana yang afdol, sholat tarawih sendirian ataukah berjamaah di masjid. Asy-Syafi'i dan mayoritas ulama mazhabnya Abu Hanifah, Ahmad, sebagian Maliknya dan yang lain berpendapat yang lebih afdol dikerjakan secara berjamaah, sebagaimana yang dikerjakan Umar bin Khattab dan para sahabat Nabi, dan itu turun-temurun dipraktikkan karena termasuk bagian dari syiar dan dohir. Kemudian Asy-Syaukani menyebutkan pendapat kedua. Sementara Imam Malik, Abu Yusuf, sebagian Syafi'iyah serta ulama lainnya berpendapat sholat tarawih sendirian di rumah lebih utama berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Sholat yang paling utama adalah sholat yang dikerjakan seseorang di rumahnya kecuali sholat wajib. Dan kita bisa menilai pendapat mayoritas ulama lebih kuat dalam hal ini, mengingat adanya motivasi khusus dari Nabi Muhammad untuk mengerjakan berjamaah di masjid. Dalam kondisi ini sendirian lebih utama. Dalam kondisi ini di beberapa tempat di Indonesia ada masjid yang sholat tarawihnya sangat ngebut. Mungkin karena mengejar target jumlah rokaat yang banyak. Yang unik di rokaat kedua selalu membaca surat Al-Ikhlas. Ruku, i'tidal, sujud, dan duduk di antara dua sujud sering jadi korban karena dikerjakan tidak tumakninah. Suatu ketika Rasulullah SAW melihat orang yang sholat yang tidak menyempurnakan rukuknya dan seperti mematuk ketika sujud. Kemudian beliau bersabda yang artinya, tahukah kamu orang ini siapa yang meninggal dengan keadaan sholatnya seperti ini, maka dia mati di atas selain agama Muhammad. Dia mematuk dalam sholatnya sebagaimana burung gagak mematuk udara. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah. Jika Anda menjumpai masjid semacam ini, sebaiknya ditinggalkan. Bisa mencari masjid yang lain atau sholat sendiri di rumah daripada Anda tarawih dengan model sholat yang sangat tidak berkualitas. Kesimpulan dari keterangan di atas: 1. Sholat tarawih boleh dikerjakan di rumah atau di selain masjid, baik sendirian atau berjamaah bersama keluarga. 2. Jika kemungkinan sholat tarawih dikerjakan berjamaah bersama imam
masjid itu lebih utama karena bernilai pahala seperti sholat sunnah salam malam suntuk. Jika pelaksanaan sholat tarawih di masjid sekitar Anda dan tidak ada pilihan masjid lain, maka sebaiknya sholat tarawih di rumah sendirian atau bersama keluarga dengan berusaha menjaga kualitas sholat. Demikianlah Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum.